Militer dibangun untuk berperang. Militer kita harus menganggap kemampuan tempur sebagai kriteria untuk bertemu dalam suatu pekerjaan dan fokus pada bagaimana menang ketika dipanggil. Pemerintah Cina mendukung perusahaan Cina untuk mendunia, tetapi kami percaya bahwa proses ini harus berorientasi pada pasar, dengan perusahaan menjadi pendorong utama. Selama proses peradaban dan pembangunan, lebih dari 5.000 tahun, bangsa Tiongkok telah memberikan kontribusi yang tak terhapuskan bagi peradaban dan kemajuan umat manusia. Mengapa Uni Soviet hancur? Mengapa Partai Komunis Soviet runtuh? Alasan penting adalah bahwa cita-cita dan keyakinan mereka telah terguncang. Kami tidak akan pernah mengizinkan siapapun, organisasi apapun, atau partai politik manapun, kapan saja atau dalam bentuk apapun, untuk memisahkan bagian manapun dari wilayah Tiongkok dari Tiongkok. Hanya dengan mematuhi hukum alam, setiap umat manusia dapat menghindari kesalahan yang mahal dalam mengeksploitasi setiap kerusakan yang ditimbulkan pada alam. Pada akhirnya akan kembali menghantui kita. Ini adalah kenyataan yang harus kita hadapi. Cina akan terus memainkan perannya sebagai negara besar dan bertanggung jawab. Kebahagiaan tidak jatuh tiba-tiba dan mimpi tidak akan menjadi kenyataan dengan sendirinya. Kita harus membumi dan bekerja keras. Kita harus menjunjung tinggi gagasan bahwa bekerja keras adalah kebajikan yang paling terhormat dan paling mulia, terbesar dan terindah. Perkembangan internet telah menimbulkan tantangan baru bagi kedaulatan nasional, keamanan dan kepentingan pembangunan. Korupsi dapat menyebabkan runtuhnya partai-partai komunis di Tiongkok dan kejatuhan negara Republik Rakyat Tiongkok. Tanggung jawab kami adalah menggalang dan memimpin seluruh partai dan orang-orang Tiongkok dari semua kelompok etnis dalam terus membebaskan cara berpikir kami, melanjutkan reformasi dan pembukaan, melepaskan lebih lanjut dan membebaskan kekuatan produktif, bekerja keras untuk menyelesaikan kesulitan yang dihadapi orang-orang, baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan, dan dengan teguh kami mengambil jalan kemakmuran untuk semua. Saya pikir kedua belah pihak antara Cina dan Amerika Serikat harus bekerja keras untuk membangun jenis hubungan baru antara kekuatan besar. Kedua belah pihak harus bekerja sama satu sama lain untuk hasil yang saling menguntungkan, untuk memberi manfaat bagi orang-orang dari kedua negara dan dunia. Selama proses sejarah yang panjang, dengan mengandalkan ketekunan, keberanian, dan kebijaksanaan kita sendiri, orang-orang Tionghoa telah membuka rumah yang baik dan indah, di mana semua kelompok etnis hidup dalam harmoni dan menumbuhkan budaya yang sangat baik, yang tidak pernah pudar. Teman-teman dari pers, Cina perlu belajar lebih banyak tentang dunia, dan dunia juga perlu belajar lebih banyak tentang Cina. Saya harap Anda akan terus melakukan lebih banyak upaya dan kontribusi untuk memperdalam saling pengertian antara Cina dan negara-negara di dunia. Pemerintah Tiongkok tidak terlibat dalam pencurian rahasia komersial dalam bentuk apapun. Juga tidak mendorong atau mendukung perusahaan Tiongkok untuk terlibat dalam praktik semacam itu dengan cara apapun. Ketika globalisasi ekonomi mengumpulkan momentum, Cina dan Amerika Serikat telah menjadi sangat saling bergantung secara ekonomi. Hubungan ekonomi semacam itu tidak akan menikmati pertumbuhan yang berkelanjutan dan cepat jika mereka tidak didasarkan pada saling menguntungkan, atau jika mereka gagal memberikan manfaat besar bagi Amerika Serikat. Masalah ini, konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung lebih dari setengah abad, telah membawa penderitaan mendalam bagi rakyat Palestina dan tetap menjadi alasan penting bagi turbulensi yang berkepanjangan di kawasan Timur Tengah.
Untuk lebih mempromosikan upaya anti korupsi, kita perlu menekankan pada pengalaman sukses yang diperoleh melalui praktik anti korupsi jangka panjang partai. Kita perlu secara aktif memanfaatkan praktik efektif yang dilakukan oleh negara-negara asing di seluruh dunia dan warisan berharga kita sendiri. Mengenai masalah nuklir semenanjung Korea, kami menegaskan kembali bahwa kami berkomitmen kuat untuk mewujudkan nuklirisasi semenanjung dan menegakkan sistem non-proliferasi nuklir internasional. Kedua belah pihak akan terus melakukan pemberlakuan secara ketat untuk semua resolusi Dewan Keamanan PBB, dan pada saat yang sama, kami berkomitmen untuk terus menyelesaikan masalah nuklir Korea Utara melalui dialog dan pembicaraan. Hanya dengan mematuhi hukum alam, setiap umat manusia dapat menghindari kesalahan yang mahal dalam mengeksploitasi setiap kerusakan yang ditimbulkan pada alam. Pada akhirnya akan kembali menghantui kita. Ini adalah kenyataan yang harus kita hadapi. Terima kasih telah mendukung kami dengan menonton channel ini. Berbagai informasi tentang kutipan inspiratif dari orang-orang hebat yang ada di seluruh dunia. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan kutipan inspiratif selanjutnya.